Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kembali dipertemukan dalam serial tahsin, sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas tentang dua hal, masih sekitar tanda panjang atau yang disebut dengan istilah ilmu tajwid disebut dengan tanda panjang atau mat. Nah, mat yang akan kita bahas kali ini adalah ada dua, mat lazim musaqqal kalimi, dan yang kedua adalah mat lazim mukhaffaf kalimi. Bagaimana dan seperti apa contohnya dalam ayat Al-Quran kedua mat tersebut? Mari kita simak dalam video berikut ini. Selamat. Baiklah para pemirsa, mari kita lanjutkan materi kita. Masih membahas tentang mat ya. Kita ingat bahwa mat yang sudah kita bahas sudah cukup banyak sekali. Hari ini kita akan tambah lagi materi kita. Kita akan kenalkan lagi atau mengulang apa yang disebut dengan mat lazim musaqqal kalimi ya. Tulisannya mutaqqal, jadi dibaca mat lazim musaqqal kalimi. Mat lazim musaqqal kalimi terjadi apabila mat asli bertemu dengan huruf bertasdid dalam satu kata. Mari kita amati. Nah, ini satu kata. Ada huruf yang bertasdid, huruf fa. Ini yang bertasdid, huruf fa dalam satu kata. Jadi dia dibaca dengan panjang 6 harokat ya, bacaan panjangnya sepanjang 6 harokat ya. Nanti kita bacakan. Ini juga ada kata-kata al-haqqah, ada ko, ada huruf qaf yang bertasdid, ada huruf qaf yang bertasdid. Nah, sementara ini adalah aslinya mat tabi'i ya, mat tabi'i ya. Ini tandanya ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ada huruf ba, ini huruf ba. Kemudian berharokat ada tasdid sehingga dia dibaca juga panjang. Ini mat tabi'inya. Nah, ini maupun ini cara membacanya dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Inilah yang disebut dengan mat lazim musaqqal kalimi. Coba perhatikan, kita baca. Kaffah al-haqqah dabbah ya, dibaca panjang 6 harokat ya, dibaca panjang 6 harokat ya. Ini tanda panjangnya ya, dipanjangkan karena apa? Karena bertemu dengan tasdid ya, dia bertemu dengan tasdid. Ini tasdidnya ya, ini tasdidnya, ini tasdidnya, ini tasdid. Nah, itu tasdid. Ketika mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharakat, ada tasdidnya dalam satu kata. Nah, inilah yang disebut dengan mat lazim musaqqal kalimi ya. Supaya lebih memudahkan Anda untuk mengenalinya seperti apa mat lazim musaqqal kalimi ini, maka silakan untuk mencari contoh-contoh yang lain yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Lalu kita lanjutkan kembali materi kita dengan mat lazim mukhaffaf kalimi. Nah, mat lazim mukhaffaf kalimi terjadi apabila
huruf mad bertemu oleh huruf yang berbaris sukun dalam satu kata. Nah, untuk mengenalinya, mad ini hanya terdapat dalam dua tempat. Di mana dia? Pertama terdapat pada surat Yunus 51, yang kedua pada surat Yunus ayat 91. Hanya dua ini dalam Al-Quran terdapat mad lazim mukhaffaf kalimi. Berapa panjangnya? Panjangnya sama dengan bacaan panjang mad lazim mustaqqal kalimi. Berapa harokat? Dipanjangkan sepanjang 6 harokat. Mari kita perhatikan dan dengarkan contoh pada ayat surat Yunus 51 dan surat Yunus ayat ke-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, perhatikan ini ya. Ada huruf mad ini, mad. Setelahnya ada huruf yang berharakat sukun. Ya, mati. Maka dia dibaca panjang 6 harakat dan disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita wa qablu. Contoh yang kedua, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, di mana saja Anda berada, itulah yang disebut dengan bacaan mad lazim mukhaffaf kalimi. Untuk mengingatnya paling gampang pada pelajaran kali ini, untuk yang mad lazim mukhaffaf kalimi hanya terdapat dalam dua tempat, yakni pada Quran surah Yunus ayat 51 dan Al-Quran surah Yunus 91. Barangkali itu materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Silakan Anda berlatih bagaimana cara membacanya. Insya Allah dengan sering berlatih, maka kita semakin memahami bacaan mad atau bacaan panjang di dalam kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebelum saya akhiri, ini kita dapat perhatikan pada Quran surah An-Nazi'at ayat 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Nah, inilah disebut dengan mad lazim mustaqqal kalimi. Ya, mad lazim mustaqqal kalimi. Kenapa? Karena ada mad tabi'i, mad asli, bertemu dengan huruf mim, dan huruf mim ini bertasdid, maka dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Ya, dibaca panjang sepanjang 6 harokat. Sebagai tambahan barangkali itu. Dan pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan lebih-lebih mendapatkan semangat untuk belajar bagaimana memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Anda masih setia pada channel Serial Tahsin. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat
dan jika bermanfaat jangan lupa untuk berbagi. Semoga semakin banyak orang yang dapat mengerti membaca Al-Quran dan merupakan bagian dari amal jariah kita semua. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.